Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, kita lanjutkan belajar tauhid dengan menggunakan sanad kitab Tanwirul Qulub oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Nafa'anallahu bi'ulumihi wa bihikamihi. Semoga Allah memberikan kepada kita manfaat dari ilmu-ilmu Syekh Muhammad Amin maupun dari kebijakan-kebijakan beliau. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma waroda, adapun keterangan-keterangan yang sampai kepada kita min dzalika, yang mensuratkan kata-kata yad, wajah, ain, tangan, wajah, mata, wanahwihi, dan yang serupa dengan itu, yang dinisbatkan atau disifatkan untuk Allah, fil kitabi, di dalam Al-Quran, awis sunnati atau sunnah, maka famasrufun an dzahirihi, itu semua tidak digunakan makna awal atau makna zahirnya. Alladzi yatabadaru, yang makna awal itu makna yang sebagaimana segera atau secara langsung difahami ilal amati, menurut pemahaman orang umum, menurut umumnya orang. Tangan segera difahami oleh orang pada umumnya, tangan ya tangan. Mata ya mata, seperti diketahui oleh orang umum, mata. Kalau ada kata-kata mata ya mata. Wajah ya wajah itu. Orang itu makna pertama atau makna zahir seperti itu. Lah makna yang bukan makna zahir itu jelas ada dalam bahasa itu. Contohnya mata. Mata itu kan tidak selalu menggunakan makna zahir. Kalau mata makna zahir atau makna awalnya ya anggota tubuh yang ada di kepala yang bisa atau merupakan alat penglihatan, itu mata. Tapi coba kita kan tahu ada dalam bahasa Indonesia mata hati. Itu bukan berarti di dalam hati kita ada mata seperti di kepala kita. Kemudian air itu punya mata, mata air. Bahkan bukan hanya itu, hari, kan ada hari, bulan, tahun. Tahun itu nggak punya mata. Bulan tidak punya mata. Sedangkan hari ternyata punya mata. Lah mata ketika dimiliki oleh hari itu bukan mata yang bermakna zahir. Bukan berarti dino, hari mempunyai mata fisik seperti mata fisik yang dimiliki manusia, itu ya tidak. Matahari, contoh seperti itu. Kemudian ini perlu disampaikan, jadi makna yang bukan makna zahir itu jelas ada dalam penggunaan bahasa, itu ada di mana-mana itu. Di mana-mana ada, di mana-mana bahasa maksud saya. Bahasa Jawa juga ada makna kedua. Jadi kita nggak bisa berbantahan soal adanya makna yang lebih dari satu lokasi. Lokasi makna. Lokasi pertama itu makna zahir atau makna awal. Kadang kita dengan berbagai pertimbangan, dengan berbagai keperluan, kepentingan, atau memang luwesnya
menggunakan makna kedua. Itu kata-katanya sama. Jadi itu lazim-lazim saja dalam bahasa. Menggunakan makna kedua itu lazim-lazim saja. Nah, untuk kata-kata yang makna awalnya adalah anggota tubuh manusia, contohnya yang ada dalam Al-Quran antara lain wajah, wajhullah, terus tangan, terus mata. Ini menurut ulama sebagaimana diterangkan dalam kitab Tanwirul Qulub ini tidak digunakan makna zahirnya, jadi gunakan makna kedua, makna yang bukan makna zahir. Nah, yang seperti ini ya nggak usah banyak dibantah loh. Memang ada penggunaan makna kedua itu ada. Nah, mungkin yang bisa diperdebatkan nanti, kenapa kok itu nggak boleh menggunakan makna zahir? Kenapa kok itu harus menggunakan makna kedua? Nah, itu bisa diperdebatkan. Oke, yang itu bisa diperdebatkan. Nah, untuk berdebat soal itu nanti termasuk tauhid yang merupakan ilmu, bukan tauhid terapan, bukan tauhid amali, tapi tauhid ilmi. Tauhid ilmi memang banyak yang perlu diperdebatkan. Nanti ujung-ujungnya ini disebut ilmu kalam, nanti dikira bid'ah. Ilmu kalam nggak boleh dipelajari. Lalu itu jelas permasalahan seperti itu debatnya ada di ilmu kalam. Kalau tauhidnya itu yang penting kita memahami Allah, bahwa Allah maha melihat, maha mengawasi, maha kita berhadapan, kita menghadap kepadanya dimanapun, Allah selalu menerima kita. Itu wajah Allah, pemaknaannya seperti itu misalnya. Kemudian tadi tangan, dimanapun kita pasti Allah itu maha menolong. Jadi tangan itu bukan tangan fisik. Ya seperti itu toh. Ini tauhid amali, tauhid yang diamalkan. Nah nanti sebagian orang tergoda untuk engkel-engkelan berdebat, berbantahan soal yang seperti ini. Soal yang terkait dengan tauhid yang bersifat ilmu. Itu jelas termasuk ilmu kalam, ilmu tauhid. Lah orangnya tuh nggak paham apa-apa, ora tahu ngaji, ora genah apa-apa kok engkel-engkelan. Itu porsi orang-orang yang memang mampu untuk engkel-engkelan, biar engkel-engkelan mereka, biar berbantahan mereka, biar berdebat. Kenapa? Untuk kata-kata mata, wajah, tangan, dan yang serupa dengan itu, ulama memilih tidak menggunakan makna zahir. Dan tidak boleh memilih makna zahir, tidak boleh. Kenapa itu? Yaitu nanti yang berbantahan biar orang-orang yang alim-alim tauhid, yang alim-alim ilmu tauhid saja. Lah yang umum, untuk orang umumnya orang Islam ini, kita fahami bahwa ulama jelas ada yang mengatakan kata-kata yang seperti tadi itu tidak usah digunakan makna awalnya atau makna zahirnya. Contoh penerapannya begini. Jadi kalau ada kata-kata yang kemudian mirip, satu kata digunakan untuk mensifati Allah, satu kata yang sama, katanya bunyinya sama, digunakan juga untuk sifatnya manusia, maka diterapkan seperti ini. Pokoknya jangan diserupakan. Allah mukhalafatul hawadisi. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Ini contoh penerapannya di dalam Tanwirul Qulub. Berkata Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi selanjutnya, walaisa ilmuhu ta'ala muktasaban an dalilin au nasyi'an an daruratin.
sifat ilmu Allah Ta'ala bukanlah ilmu, bukanlah mengetahui yang pengetahuannya didapat dari mempelajari dalil. Sifat ilmu atau pengetahuan yang ada pada Allah Ta'ala bukan pula muncul karena kepastian, karena konsekuensi ilmu pasti. Seperti matematika itu. Tidak. Itu nanti ilmunya manusia itu. Tahu karena meneliti dalil. Tahu karena menurut ilmu pastinya memang begitu konsekuensinya. Lah Allah tidak, ilmu Allah tidak serupa dengan itu. Ilmu Allah memang maha mengetahui. Jadi bukan ilmu tapi maha ilmu. Wala yatra'u alaihi syahwun aw ghaflatun aw jahlun ka'ilmina. Pula ilmu Allah tidak pernah terkena sifat lupa, sifat lalai, teledor, sifat yang ini tidak tahu, yang lain tahu, seperti ilmunya manusia. Ilmunya manusia pasti ada kurangnya. Teliti sekali dalam banyak hal. Ternyata ada satu dua dalam kaitan itu tidak teliti dia. Bisa terjadi seperti itu. Itu ilmunya manusia. Ilmu Allah sempurna. Tidak sama seperti ilmunya manusia. Walaisat qudratuhu muhtajatan ila alatin au muawanatin. Sifat mampu atau sifat kudrah yang ada pada Allah tidak membutuhkan alat dan pertolongan. Tidak membutuhkan gotong royong, tidak membutuhkan kerjasama. Tidak sama seperti sifat mampu yang ada pada manusia. Kalau sifat mampu manusia butuh sarana, butuh gotong royong dengan pihak lain. Walaisat iradatuhu ligharadin minal aghrad. Rencana Allah tidak serupa dengan rencana manusia. Rencana Allah bukanlah rencana yang punya target-target tertentu untuk Allah. Jadi Allah tidak mempunyai tujuan untuk Allah, itu tidak. Berbeda dengan manusia. Nanti mempunyai dari tujuan-tujuan, dengan tujuan-tujuannya ini dia mempunyai target. Mempunyai tujuan yang didapat untuk dia sendiri, untuk keluarganya, untuk kelompoknya, dan seterusnya. Itu namanya aghrad. Kalau Allah rencananya maha rencana, bukan rencana tapi maha. Bukan merencana tapi maha merencana. Jadi maha itu enggak sama dengan yang tidak maha. Allah merencana tidak karena tujuan-tujuan untuk Allah. Walaisat hayatuhu biruhin kahayatina. Maha hidup Allah juga tidak sama dengan sifat hidup kita, sifat hidup makhluk hidup. Walaisa sam'uhu wa basaruhu wa kalamuhu bijarihatin aw muqabilatin lil mubassarat. Sifat Allah maha mendengar, maha melihat, maha berfirman tidak membutuhkan alat fisik untuk melakukannya. Sifat melihatnya, sifat melihatnya tadi juga tidak menyebabkan berhadapan antara yang melihat dengan yang dilihat. Jadi Allah tidak pernah berhadapan. Kalau yang berhadapan itu ya manusia ini. Ya tidak masuk akal itu berhadapan, tidak masuk akal. Yang jelas sifat Allah maha melihat, maha mendengar. Ini tidak serupa dengan sifat mendengar, sifat melihat yang ada pada manusia. Walaisa kalamuhu bisautin wala harfin aridin lisaut wala yatra'u alaihi sukutu. Sifat Allah berfirman tidaklah berfirman atau berkata menggunakan suara. Kalau menggunakan suara kan menyerupai
berbicaranya manusia. Bukan pula menggunakan huruf, ini juga masih menyerupai berbicaranya manusia. Dan bahkan tidak ada sifat yang dimensi waktu dari perkataannya. Berkata kapan itu tidak ada. Kapan berkatanya, kapan berfirmannya, kemarin atau sekarang atau besok. Jadi sifat berbicara Allah atau sifat maha berbicaranya Allah, maha berfirmannya Allah tidak menggunakan dimensi waktu. Dan sifat berfirman yang ada pada Allah itu tidak pernah terkena sifat diam. Jadi nggak pernah diam, Allah maha berfirman terus. Walaisat af'aluhu ta'ala bijarihatin wala bimumazajatin li syai'in minal asya. Perbuatan Allah tidak menggunakan sarana. Karena Allah maha berbuat, tidak berbuat. Kalau berbuat itu biasa itu, nanti menggunakan alat, menggunakan sarana. Allah maha berbuat. Wala bimumazajatin. Dan tidak berkolaborasi dengan yang lain. Jadi ini kalau kita memahami konsep ini, kita ini nggak bijaksana mengatakan campur tangan Tuhan. Itu campur tangan. Berarti antara Tuhan dengan manusia bercampur, bekerja sama, memunculkan kejadian tertentu, memunculkan keberhasilan tertentu. Itu kata-kata campur tangan. Kita membutuhkan campur tangan Tuhan. Ada ya. Itu sudah nggak benar, itu sebetulnya nggak benar. Kalau orang paham konsep yang ini bahwa Allah af'aluhu laisat bimumazajatin li syai'in minal asya, nggak pernah menggunakan kata-kata itu. Loh, kata-kata itu berbahaya, kata-kata itu mempengaruhi hati. Kalau kata-katanya salah, nanti hatinya, keyakinannya, ngen-ngennya bisa menjadi salah juga. Itu. Jadi hati-hati dalam berkata. Nggak usah menggunakan kata campur tangan Tuhan. Semua yang menciptakan terlaksananya kejadian adalah Tuhan. Yang mengerjakan kita. Pada hakikatnya yang mengerjakan Tuhan, secara lahiriah yang mengerjakan kita. Nah, itu loh. Ya seperti itu, semuanya kejadian seperti itu. Hakikatnya yang mengerjakan adalah Tuhan. Menurut kenyataan, menurut eksak, menurut kasunyatan, yang menjalankan atau mengerjakan adalah manusianya. Lah, tauhid ini berarti dimensinya batin, bukan zahir. Menata batinnya manusia. Ta'ala Allahu. Nah, contohnya sholat dulu. Sholat itu yang mengerjakan sholat kita. Maka yang mendapat pahala kita. Bukan Allah, bukan Tuhan. Karena yang mengerjakan secara lahiriah kita. Pada hakikatnya, yang mengerjakan atau yang lebih mudah itu kita gunakan kata-kata pada hakikatnya yang menciptakan kita mengerjakan sholat adalah Allah. Lah, pahala itu tidak untuk yang menciptakan. Pahala adalah untuk yang mengerjakan. Nah, pahala itu yang menciptakan. Ya Allah, masa yang menciptakan mendapat pahala, terus yang memberi pahala terus apa? Nah, ini nggak masuk akal. Tauhid itu logis ya, loh, kok nggak masuk akal? Harus masuk akal. Lanjut. Ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Gambaran keserupaan Allah dengan makhluknya seperti diumpamakan, diandaikan tadi, semuanya adalah Allah bebas dari itu. Allah tidaklah seperti itu. Dengan ketidak seperti ituan yang setinggi-tingginya, sebesar-besarnya. Artinya, belas gak koyok ngono kuwi Gusti Allah. Belas gak koyok makhluk, sama sekali tidak seperti makhluk. Allah mukhalafatun lil hawaditsi. Allah berbeda
dari makhluknya. Wadiddul mukhalafati lil hawadithi mumatsalatuhu li syai'in minha fi syai'in mimma dzukira. Kebalikan dari sifat mukhalafah lil hawadithi adalah Allah menyerupai apapun itu yang sebagaimana diterangkan tadi. Jadi semuanya mustahil kalau dianggap atau dikira Allah menyerupai makhluknya. Enggak ada keserupaan itu. Saya mengingatkan kembali para netizen yang sungguh kita saling menghargai. Saya mengingatkan kembali sebetulnya yang cukup cepat dan mudah kita memahami ketauhidan dan mengamalkan ketauhidan itu, pahamilah. Allah itu yang mencipta, Rabb. Yang lain itu dicipta. Ya sudah itu. Nanti nggak ada satu hal, yo pencipta, yo dicipta, itu nggak ada, itu nggak masuk akal toh. Kalau dikatakan dicipta, titik dicipta. Kalau dikatakan pencipta, titik pencipta. Lah, yang pencipta cuma Allah. Lah, yang dicipta itu apapun selain Allah. Ketika kita memahami ini, maka siapakah penentu? Penentu ya pencipta toh. Lah, yang lain ya ditentukan toh. Kalau dikatakan ditentukan, gak usah membantah. Ya itu kita tata hati kita sampai sadar bahwa kita ini ditentukan. Nah gitu loh. Nanti cepat bertauhidnya. Toh bertauhid ini sama sekali tidak mengganggu optimisme kita. Tidak mengganggu apa itu namanya? Kesungguhan kita dalam berikhtiar. Tidak. Itu ada di hati, ada di dalam kesadaran yang terdalam dari benak kita. Itu tauhid. Lah secara lahiriah itu ya kita yang ya berikhtiar, ya beramal soleh dan seterusnya. Itu loh. Jadi kalau kita memahami Allah pencipta, yang selain itu semuanya dicipta. Lah gak pernah tuh Allah tuh dicipta, yang gak pernah. Allah penentu, selain Allah adalah ditentukan. Gak pernah tuh Allah ditentukan. Yang terkait dengan kata-kata ditentukan, tertentu. Allah tertentu ya gak pernah. Wong tertentu menjadi ditentukan. Siapa yang menentukan? Nanti logikanya begitu. Jadi Allah itu penentu, yang lain tuh ditentukan. Kalau ditentukan nanti tertentu. Lah penentu ya nggak pernah tertentu dong, penentu kok. Tertentu itu ada yang membuat dia tertentu. Itu loh. Jadi sifat Allah Maha Mencipta, Maha Menentukan itu kira-kira satu hal yang akan banyak membuat kita tertolong untuk segera memahami ketauhidan kita, tertolong kita untuk segera mampu mengamalkan ketauhidan yang kita yakini. Wadalilu, lanjut berkata Musannaf Tanwirul Qulub, wadalilu alaiha aqlan. Pembuktian adanya Allah bersifat mukhalafatun lil hawadithi, maha tidak serupa dengan makhluknya, menurut pembuktian logika aklan, yaitu annahu law mathala syai'an minal hawadithi fi dzati aw fi sifati aw fi af'alihi lakan haditsan mithlahu. Diandaikan Allah menyerupai apapun dari makhluk dalam hal zatnya, dalam hal sifatnya, atau dalam hal perbuatannya, berarti nanti akan terjadi Allah adalah tercipta, Allah adalah tertentu seperti halnya makhluk yang lain. Atau Allah diciptakan, atau Allah ditentukan seperti halnya makhluk.
Lah ini mustahil. Kalau nanti Allah itu ditentukan atau tertentu, nanti logika akan membuat berpikir. Lah yang menentukan siapa? Allah beri yang satunya lagi loh. Allah malah dua. Lah Allah yang nomor dua ini bagaimana? Yang menentukan Allah yang nomor tiga lah. Allahnya malah akeh, malah banyak, berubah menjadi Allah yang jumlahnya banyak. Lah itu menjadi gak masuk akal lagi. Lah penentu adalah Allah, nggak pernah tertentu. Pencipta adalah Allah, tidak pernah tercipta. Jadi kalau pencipta ya pencipta, yang lain itu tercipta atau dicipta. Itu loh. Itu dalil akli. Dalil yang logis. Sekarang dalil nakli, dalil yang menurut teks agama. Wahwa batilun. Dalil akli yang menyebut Allah diandaikan tertentu maka sama dengan makhluk. Itu kesimpulan yang rusak. Jadi dikatakan ke Allah tertentu atau Allah ditentukan, itu pernyataan yang rusak, yang tidak bisa diterima. Batilun itu. Lanjut, wa naqlan qauluhu ta'ala. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Surat Asy-Syura ayat 11. Adapun dalil naqli, dalil teks agama yang menunjukkan atau yang menjadi dasar bagi sifat Allah mukhalafatul hawaditsi adalah firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah apapun itu, dan Allah Maha mendengar sekaligus Maha melihat. Wallahu a'lamu bissawab. Semoga banyak manfaat dan barokahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.